Minggu 19 Februari 2023 merupakan minggu biasa ke-7 di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Aku merenungkan pewartaan Injil hari Minggu biasa 7A dalam kerangka penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi oleh Yesus yang sebagaimana tereksplisitkan pada Minggu biasa ke-6A atau minggu yang lalu. Ada kesan kuat pada banyak orang bahwa Yesus mengabaikan hukum Taurat dan kitab para nabi dari semua ajaran dan tindakannya. Tanggapan Yesus jelas bagiku bahwa satu titik terkecil pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi harus terwujud. Oleh karena itu, sangatlah tidak mungkin bahwa Yesus membatalkan semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Kesan negatif terhadap Yesus itu kiranya berakar pada penafsiran yang berkembang pada waktu itu tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Penafsiran yang berkembang melenceng jauh dari esensi hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, Yesus memperjelasnya dengan memberikan gambaran secara garis besar terkait hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada minggu lalu, dibicarakan tentang perintah jangan membunuh, jangan berzinah, dan jangan bersumpah palsu. Dengan penjelasan yang diberikan Yesus, orang diajak untuk melihat dan membersihkan batin masing-masing. Di samping esensi dan penafsiran, Yesus pun menunjukkan gradasi nilai dalam tatanan hukum. Orang mematuhi hukum Taurat dan kitab para nabi tidak sekadar tidak melanggar. Orang harus tahu dan memahami ada nilai yang diperjuangkan di dalamnya. Jangan membunuh tentu tidak sekadar bahwa orang tidak menghilangkan nyawa orang lain. Takut akan Allah dan mencintai kehidupan haruslah dikejar dalam hidup individual manusiawi. Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya marah kepada sesamanya. Orang juga tidak boleh mengkafirkan orang lain. Maka, orang tidak boleh berhenti pada kepatuhan terhadap hukum Taurat dan kitab para nabi secara buta. Sudah seharusnya bahwa orang menghayati tatanan nilai dasariah dalam hidupnya. Inilah yang kurenungkan dari kata menggenapi. Namun Yesus lebih daripada itu. Kegenapan dalam pribadi Yesus menunjukkan bahwa pancaran hukum Taurat dan kitab para nabi tampak pada dirinya.
Ia sekaligus juga menampakkan sebagai Tuhan atas hukum Taurat dan kitab para nabi. Ia adalah sumber dan pencipta hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, tatkala Sang Tuhan hadir, apakah dibutuhkan lagi hukum Taurat dan kitab para nabi? Permenunganku minggu ini terpaku pada berani tampil beda. Umat beriman seharusnya menjadi perhatian banyak orang dengan memperjuangkan tatanan nilai yang seringkali dianggap sok suci atau sok jago. Umat beriman tidak perlu khawatir. Umat beriman memang sungguh beda. Yesus berani tampil beda tatkala masyarakatnya melenceng dari tatanan nilai hakiki hidup umat manusia. Ajaran dan penghayatan mata ganti mata dan gigi ganti gigi beserta penjelasan Yesus terkait menampar pipi, mengingini bajumu, berjalan sejauh 2 mil dan orang meminjam, menurutku memperjuangkan nilai kesetaraan dan keadilan setiap individu dalam masyarakat. Ajaran dan penghayatan mata ganti mata, gigi ganti gigi pada akhirnya melanggengkan budaya balas dendam yang tiada berakhir. Inikah kesetaraan dan keadilan hidup? Penjelasan Yesus pun seharusnya diletakkan dalam alam pikir masyarakat pada waktu itu. Orang menampar menggunakan punggung telapak tangan, yang terkena adalah pipi sebelah kiri. Tindakan seperti itu menunjukkan perbedaan derajat antara orang yang ditampar dan yang menampar. Orang menampar menggunakan telapak tangan yang terkena pipi kiri. Ini menunjukkan kesetaraan derajat antara orang yang ditampar dan yang menampar. Dalam konteks masyarakat pada waktu itu, Yesus mau menunjukkan dan memperjuangkan nilai kesetaraan dan keadilan hidup manusiawi. Budaya balas dendam tanpa akhir haruslah diakhiri. Yesus mengajarkan dan menunjukkan dalam hidupnya bahwa orang tidak boleh melawan mereka yang telah berbuat jahat. Mengasihi sesama tidaklah sebatas mereka yang telah dan akan selalu mengasihi. Yesus menuntut umat beriman untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang telah menyakiti. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Ini sebuah gambaran indah bagiku, bahwa lingkaran dendam tanpa ujung hanya dapat sirna dengan kasih yang sempurna. Untuk itu, sangat menarik sabda Yesus. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Umat beriman sudah seharusnya tampil beda. Tatkala disakiti, umat beriman harus mendoakan yang menyakiti. Umat beriman seharusnya senantiasa menyediakan maaf dan pengampunan bagi sesama. Aku tertegun membaca dan memperdengarkan sabda Yesus, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Emang bisa? Aku berusaha memahaminya. Kesempurnaan Bapa adalah kesempurnaan kasih terhadap seluruh alam ciptaannya. Tidak hanya terhadap umat manusia, Bapa mengasihi keutuhan segala sesuatu yang diciptakan olehnya sungguh amat baik. Dengan sabda itu aku pikir Yesus tidak mengabaikan keterbatasan hidup manusiawi. Kesempurnaan Bapa menjadi arah atau tujuan dalam pencapaian hidup manusiawi. Bahwa secara manusiawi orang mudah jatuh tidaklah dipungkiri. Meski demikian, orang harus bangkit dan mengarahkan hidup kembali kepada kesempurnaan Bapa. Terpikir olehku bagaimana kesempurnaan hidup itu konkret dalam kehidupan sehari-hari.
Umat beriman memperkembangkan atau menyempurnakan hidupnya dalam pergaulan hidup bersama keluarga, para tetangga, dan teman-teman kerja. Yang terakhir, yang menarik perhatianku adalah bagaimana mendialogkan tatanan nilai hakiki hidup manusiawi dalam realitas hidup sehari-hari. Pelajaran berharga dari peristiwa Yesus, sebagaimana dikisahkan Matius, adalah bahwa orang yang memperjuangkan tatanan nilai itu dapat memberikan kesan sangat kuat bahwa dirinya justru melawan tatanan hidup yang sudah mapan. Tentu aku sadari sungguh bahwa seringkali tak terhindarkan kesan negatif kehadiran seseorang di tengah masyarakat yang tidak mengindahkan kebiasaan-kebiasaan setempat. Resistensi atau bahkan penolakan dapat terjadi. Dengan kakakku sempat aku bicarakan saat-saat kritis dalam hidup, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Bagaimana adat kebiasaan setempat terkait kelahiran, perkawinan, dan kematian? Apakah umat beriman terlibat di dalam adat kebiasaan itu? Apakah gereja mengangkatnya? Apakah umat beriman sungguh terasing dengan tidak mempedulikannya? Tampil beda tidaklah berarti tidak mengikuti adat kebiasaan setempat. Tampil beda tidaklah berarti mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat. Tampil beda tidak mengabaikan komunikasi intensif di tengah masyarakat. Sebagaimana Yesus, ada penjelasan terhadap ajaran dan tindakannya terhadap masyarakat. Sejauh kupahami peristiwa Yesus, sebenarnya ada saling memahami antara Yesus dan para pemimpin agama atau tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Aku yakin tidak ada pemuka agama dan pemuka masyarakat pada waktu itu yang menolak penjelasan atas ajaran dan tindakan dari Yesus. Hanya berita atau rumor yang berkembang pada waktu itu membuat orang berpikir bahwa Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari sini pelajaran berharga bagi umat beriman adalah bahwa orang beriman seharusnya mempertimbangkan resistensi dari masyarakat terhadap sikap dan perbuatannya. Umat beriman perlu mempertimbangkan sikap bertahan dan menolak dari masyarakatnya. Tampil beda dalam kerangka mendialogkan, aku rasa perlu memperhatikan ide dasar dari setiap ajaran yang dihayati oleh masyarakat. Ambillah contoh doa arwah bagi orang tua kami. Mendoakan 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari meninggalnya kedua orang tua kami pada dasarnya mengikuti keyakinan adat kebiasaan Jawa yang percaya kehidupan tidak berakhir dengan kematian. Berhadapan dengan iman, aku berbenturan terkait waktu. Aku tidak menolak bahwa hidup terus berlanjut sesudah kematian. Aku tidak menolak keyakinan untuk mendoakan mereka. Yang aku tolak dalam batinku adalah keharusan berdasarkan perhitungan waktu. Berdasarkan iman gereja, diriku tidak boleh dibatasi oleh kerangka waktu tertentu. Aku bebas mendoakan mereka, terutama yang sudah meninggal, dalam hal ini kedua orang tuaku. Tetapi aku pun tidak bisa menghilangkan atau mengabaikan mendoakan karena perhitungan waktu tertentu. Aku mengikuti mendoakan dalam kerangka waktu tertentu, tapi aku tidak bisa dibatasi olehnya. Aku tetap bisa dan perlu mendoakan mereka setiap waktu. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa pula setahun sekali. Oleh karena itu, aku menolak pembatasan pada diriku untuk memperingati dan mendoakan mereka hanya dalam perhitungan waktu tertentu. Demikian pula pemikiranku tentang perkawinan. Okelah bahwa hari perkawinan ditentukan oleh perhitungan waktu tertentu. Tetapi berdasarkan keyakinan imanku,
Penetapan hari perkawinan perlu juga memperhitungkan situasi konkret. Orang perlu memperhatikan masa libur atau cuti bersama, atau perhatikan pula hari-hari keagamaan. Tanpa mengabaikan perhitungan waktu tertentu, aku yakin bahwa orang beriman tidak mengabaikan bahwa Yesuslah penguasa waktu. Sebagaimana pemazmur, 1000 hari di dunia sama dengan 1 hari dalam keabadian. Pengikut Yesus tentu telah dibebaskan dari kekangan waktu. Artinya, orang beriman dibebaskan dari kekangan bahwa ada hari-hari tidak baik. Semua adalah hari baik. Semua hari adalah hari Tuhan. Semoga umat beriman bijak dalam mendialogkan iman dengan adat kebiasaan masyarakat dimanapun Anda berada. Amin.